Perkenalkan, nama saya Octavian Wijahyo, mahasiswa PPL UIN Wali Songo. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Pada video awal, kita sudah belajar pada tema pertama, yakni berhentinya bumi berputar. Berisi tentang pengertian hari akhir dan macam-macam hari akhir. Pada video kedua, kita sudah belajar pada bab kedua, bertema tentang nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Pada pertemuan ketiga atau bab ketiga, kita akan belajar atau bertemakan ayo membazar zakat, berisi tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah membazar zakat. Murid-murid sekalian, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah secara mandiri. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah saya katakan di awal, hari ini kita akan belajar tentang makna zakat atau pengertian zakat, kemudian macam-macam zakat. Yang ketiga ada orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir hikmah membazar zakat. Yang pertama atau poin pertama ada makna zakat terbagi menjadi dua, secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Zakat secara bahasa berarti membersihkan, yaitu membersihkan harta maupun jiwa. Yang kedua secara istilah berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab atau batas tertentu. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam. Masuk pada poin yang kedua, macam-macam zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan pokok makanan sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter berupa beras, tepung terigu, sagu, dan lain-lain. 3 kriteria orang yang wajib membayar zakat. Pertama, muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, hidup sampai akhir bulan Ramadan. Macam-macam zakat yang kedua, yakni zakat mal atau zakat harta, adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai batas tertentu atau nisab. Syarat wajib zakat mal terbagi menjadi 5. Pertama, muslim. Yang kedua, baligh atau berakal, yakni dapat membedakan antara kebaikan maupun keburukan. Yang ketiga, harta termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai nisab atau 1 tahun.
Yang kelima, tentunya harta tersebut milik atau kepemilikan sendiri. Pada poin yang ketiga, terdapat jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Ada 6 jenis harta yang wajib untuk dizakati. Yang pertama, perhiasan berharga, semisal emas, perak, berlian, dan lain-lain. Yang kedua, uang tabungan. Yang ketiga, harta hasil berdagang atau bekerja. Yang keempat, harta hasil pertanian, semisal padi, cengkeh, teh, dan lain-lain. Yang kelima, harta atau binatang ternak, semisal kambing, sapi, dan lain-lain. Dan untuk jenis harta yang wajib untuk dizakati yang terakhir adalah barang temuan, misalnya perhiasan atau barang berharga lainnya. Poin yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat atau biasa disebut dengan mustahiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya pada Quran surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah والمساكن والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesuai dengan surat Quran Taubah ayat 60, bahwasanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat dalam 8 golongan. Yang pertama, orang fakir, yaitu orang yang sengsara dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan tidak mempunyai tenaga dan harta. Misalnya, orang tua yang sudah tidak sanggup bekerja dan hidup menyendiri. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil zakat atau panitia atau badan pengelola zakat, yaitu orang yang ditugasi untuk mengelola zakat. Artinya, dalam hal mengumpulkan maupun menyalurkan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam yang masih lemah imannya. Yang kelima, orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat. Misalnya, seorang kepala keluarga yang berhutang
demi menafkahi keluarganya. Yang keenam, orang yang berjuang di jalan Allah, berjuang dalam rangka syiar agama Islam. Misalnya seorang dokter muslim atau guru muslim yang mengajar di daerah perbatasan dalam rangka dakwah atau syiar agama Islam. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang terakhir, Ibnu Sabil, yaitu anak yang sedang mencari ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Memasuki poin terakhir, poin keempat, ada hikmah membayar zakat. Di antaranya yang pertama, membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, ataupun rakus. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian sesama muslim sebagai saudara dalam membantu kesulitan ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berlaku amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, mengingatkan manusia bahwa dalam harta yang dimilikinya terdapat hak bagi orang lain, serta sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi pada bab ketiga bertema Ayo Membayar Zakat. Silahkan untuk murid-murid sekalian dicermati videonya dengan baik, kemudian dipahami, tulis pada sebuah catatan. Yang pertama ada pengertian zakat, yang kedua ada macam-macam zakat, yang ketiga ada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, dan yang terakhir hikmah membayar zakat. Berikutnya untuk murid-murid sekalian ada tugas, yakni sebutkan contoh-contoh dari mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Semisal amil zakat, yakni panitia atau badan pengelola zakat. Sebagai contohnya ada Basnas ataupun Layisnu. Untuk contoh-contoh dari kedelapan golongan yang sudah saya sebutkan tadi, murid-murid carikan contohnya, kemudian rangkum pada sebuah catatan untuk dikumpulkan melalui WA grup kelas. Mengakhiri pembelajaran pada video kali ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah secara mandiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir, untuk murid-murid sekalian, tetap terapkan protokol kesehatan, baik jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelajar yang bertugas untuk senantiasa belajar dengan giat, rajin, dan yang paling utama membawa pada perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Dari saya, Octavian Dwi Cahyo, mahasiswa PPL UIN Walisono. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.